لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله warahmatullahi wabarakatuh. Kepada hadirin penyimak Bekal Abadi, kali ini saya hadir dengan membawa sebuah kisah, di mana kisah ini yang insya Allah menambah keimanan kita kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Dan di video ini kami akan menceritakan sebuah peristiwa yang luar biasa di alam semesta ini. Berawal bersukacita, semua penduduk langit dan bidadari surga ikut bergembira. Namun seperti biasa, bagi saudara-saudariku di luar sana, alangkah baiknya kalau saudara berkenan meninggalkan subscriber, like, komen, bila perlu bagikan kepada orang lain, agar mengetahui kisah-kisah Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW. Alam semesta bersukacita, semua penduduk langit dan bidadari surga itu bergembira. Tapi ada segolong makhluk yang menangis histeris. Hanya iblis yang menangis keras ketika Nabi Muhammad SAW terlahir ke dunia. Demikianlah kata Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidiyah wa An-Nihaya. Hadirin Bekal Abadi, pada malam itu pancaran cahaya yang keluar dari langit Mekah menjadi saksi kelahiran manusia agung, pemimpin para nabi. Pada malam yang tenang, Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah 570 Masehi, sebuah peristiwa agung yang dinanti-nanti para malaikat telah tiba. Pada hari dan tahun itu adalah malam kelahiran baginda Nabi Agung Mulia. Sebagai bentuk cita-cita kegembiraan, berikut kami ceritakan kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang sangat menakjubkan. Semoga kisah ini menambah mahabbah dan keimanan kita kepada beliau dan segenap keluarga dan sahabat mulia. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bekal Abadi, Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Al-Ibris Al-Dani fi Maulidi Sayyidina Muhammad, Maulid Ibris, menceritakan peristiwa yang dialami Sayyidah Aminah ketika mengandung manusia mulia Nabi Muhammad SAW. Berikut kisah selengkapnya. Bulan pertama mengandung, yaitu bulan Rajab. Sayyidah Aminah menceritakan, bulan pertama mengandung pada bulan Rajab. Beliau berkata, Sayyidah Aminah ibunda Nabi, ketika aku mengandung Muhammad SAW di awal masa kehamilanku, yaitu bulan Rajab, pada suatu malam ketika aku dalam kenikmatan tidur. Cerita berlanjut. Tiba-tiba masuk seorang laki-laki yang sangat elok parasnya, wangi aromanya, dan tampak sekali pancaran cahayanya. Ia berkata, "Marhaban bika ya Muhammad, selamat datang untukmu wahai Muhammad." Kata Sayyidah Aminah, "Aku bertanya, siapakah engkau laki-laki itu? Siapakah engkau?" Lalu laki-laki itu menjawab, "Aku Adam, ayah sekalian manusia
Apa yang engkau inginkan, kata Aminah. Aku ingin membawa kabar gembira, bahagia engkau, wahai Aminah. Engkau sedang mengandung Sayyidil Bashar, pemimpin manusia. Bulan kedua, yaitu bulan Sya'ban. Pada bulan kedua, seorang laki-laki seraya berkata, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Salam untukmu, wahai utusan Allah. Lalu Aminah bertanya, "Siapakah engkau?" Ia pun menjawab, "Aku Qis. Apa yang engkau inginkan?" "Aku ingin mengembirakanmu. Bergembiralah, wahai Aminah. Engkau sedang mengandung Sahibut Takwil wal Hadis, pemilik takwil dan hadis." Pada bulan ketiga, Ramadan. Pada bulan ketiga datang seorang laki-laki berkata, "Assalamualaikum ya Nabi Allah." Salam untukmu, wahai Nabi Allah. Aminah pun bertanya kembali, "Siapa engkau?" Lalu ia menjawabnya, "Aku Idris." Lalu Aminah bertanya lagi, "Apa yang engkau inginkan?" "Gembiralah engkau ya Aminah. Engkau sedang mengandung Nabi Rais, Nabi pemimpin." Pada bulan keempat, Sayyidah Aminah mengandung, yaitu bulan Syawal. Pada bulan keempat datang seorang laki-laki berkata, "Assalamualaikum ya Habiballah." Salam untukmu, wahai kekasih Allah. Lalu Sayyidah Aminah bertanya kembali, "Siapa engkau?" Laki-laki itu pun menjawab, "Aku Nuh." "Apa yang engkau inginkan?" "Bahagialah, wahai Aminah. Engkau sedang mengandung Sahibul Nasri wal Kutub, pemilik pertolongan dan kemenangan." Pada bulan kelima, datang seorang laki-laki berkata, "Assalamualaikum ya Safatallah." Salam untukmu, wahai sahabat karib Allah. Aku bertanya, "Siapa engkau?" Ia pun menjawab, "Aku Hud." Lalu aku bertanya kembali, "Apa yang engkau inginkan?" Ia pun menjawab, "Bergembiralah, wahai Ibu Aminah. Engkau sedang mengandung Suhibusi Safabil Yamil Masjud, pemilik syafaat di hari kiamat." Pada bulan ke-6, datang seorang laki-laki berkata, "Assalamualaikum rahmatullah." Salam untukmu, wahai kekasih sayang Allah. Sayyidah Aminah bertanya kembali, "Siapa engkau?" Ia pun menjawab, "Aku Ibrahim Al-Khalil." Lalu Sayyidah Aminah bertanya kembali, "Apa yang engkau inginkan?" Ia pun menjawab, "Bahagialah engkau ya Aminah. Engkau sedang mengandung Nabi Jalil, Nabi yang agung." Pada bulan kedua, datang seorang laki-laki berkata, "Assalamualaikum ya mani'tarahullah." Salam untukmu, wahai orang yang tengah dipilih Allah. Lalu Sayyidah bertanya, "Siapa engkau?" Ia pun menjawab, "Aku Ismail yang disembelih. Apa yang engkau inginkan?" "Gembiralah, wahai Aminah. Engkau sedang mengandung Nabi Malik, Nabi yang elok." Pada bulan ke-8, seorang laki-laki berkata, "Assalamualaikum ya Qiratullah." Salam untukmu, wahai pilihan Allah. Sayyidah pun bertanya juga, "Siapakah engkau?" Lalu ia menjawab, "Aku Musa, putra Maryam." Lalu Sayyidah bertanya kembali, "Apa yang engkau inginkan?" "Kabar gembira ya Aminah. Engkau sedang mengandung man yunzalu ilahil Quran, orang yang akan diturunkan padanya Al-Quran." Pada bulan ke-9, yakni bulan Rabiul Awal, datang seorang laki-laki berkata, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Salam untukmu, wahai utusan Allah. Lalu Sayyidah bertanya, "Siapa engkau?"
Ia pun menjawab, "Aku Isa putra Maryam. Apa yang engkau inginkan? Gembiralah engkau, ya Aminah. Engkau sedang mengandung Nabiyil Mukarram wa Rasul Muazzam, Nabi yang dimuliakan dan Rasul yang diagungkan." Rabiul Awal bulan ke-9. Kehamilan Sayyidah Aminah merupakan momentum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Menjelang kelahiran, beliau semakin dekat. Allah melimpahkan bermacam anugerahnya kepada Sayyidah Aminah yang mulia. Tanggal 1 hingga malam 12 Rabiul Awal, berikut kisah diceritakan Imam Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haytami dalam kitabnya An-Nimatul Kubra alal Alam. Malam pertama Rabiul Awal, Ibunda Sayyidah Aminah merasakan ketenangan dan kesejukan jiwa yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Pada malam kedua datang serupan berita gembira kepada Sayyidah Aminah yang menyatakan dirinya akan mendapati anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ketiga datang seruan pemanggil, "Wahai Aminah, sudah dekat saat engkau melahirkan Nabi yang agung dan mulia Muhammad Rasulullah SAW, yang senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah." Pada malam keempat, Sayyidah Aminah mendengar seruan beraneka ragam tasbih para malaikat dengan jelas. Pada malam kelima, Sayyidah Aminah bermimpi bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Pada malam keenam Rabiul Awal, Sayyidah Aminah melihat cahaya Nabi Muhammad SAW memenuhi alam semesta ini. Malam ketujuh Rabiul Awal, pada malam ketujuh Sayyidah Aminah melihat para malaikat silih berganti berdatangan mengunjungi kediaman, membawa kabar gembira, sehingga kebahagiaan dan kedamaian semakin memuncak. Pada malam ke-8 Rabiul Awal, pada malam ke-8 Sayyidah Aminah mendengar seruan memanggil di mana-mana. Suara tersebut terdengar jelas berkumandang. Pada malam ke-8 Rabiul Awal, Sayyidah Aminah mendengar seruan memanggil di mana-mana. Suara tersebut terdengar jelas mengumandangkan, "Berbahagialah wahai seluruh penghuni alam semesta, telah dekat kelahiran Nabi Agung, kekasih Allah, pencipta alam semesta." Pada malam ke-9 Rabiul Awal, pada malam ke-9 Allah mencurahkan rahmat kasih sayang kepada Sayyidah Aminah, sehingga tidak ada sedikit pun rasa sakit, sedih, susah dalam jiwa Sayyidah Aminah. Malam ke-10 Rabiul Awal, pada malam ke-10 Sayyidah Aminah melihat tanah Taif dan Mina ikut bergembira menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada malam ke-11 Sayyidah Aminah melihat seluruh penghuni langit dan bumi ikut bersukacita menyongsong kelahiran Sayyidah Muhammad SAW. Pada malam 12 Rabiul Awal, tibalah kelahiran Nabi Agung Muhammad SAW. Terdapat tanggal 12 Rabiul Awal di sepertiga malam yang tenang. Malam itu langit malam keadaan cerah, tanpa mendung sedikit pun. Saat itu Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad SAW, sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sekitar Ka'bah, sedangkan Sayyidah Aminah sendiri di rumah tanpa ada seorang pun yang menemani. Tiba-tiba Sayyidah Aminah melihat tiang rumahnya terbelah dan perlahan-lahan muncul 4 wanita
yang masing-masing sangat jelita, anggun dan cantik, diliputi dengan cahaya kemilau yang memancar, serta semerbak harum memenuhi seluruh ruangan. Wanita pertama datang dan berkata, "Sungguh berbahagialah engkau, wahai Aminah. Sebentar lagi engkau akan melahirkan Nabi yang agung, junjungan semesta alam. Beliaulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenalilah aku bahwa aku adalah Hawa, istri Nabi Allah Adam, ibunda seluruh umat manusia. Aku diperintahkan Allah untuk menemanimu." Kemudian datanglah wanita kedua yang menyampaikan kabar gembira. "Wahai Sayyidah Aminah, akulah adalah istri Nabi Allah Ibrahim yang diperintahkan Allah untuk menemanimu." Begitu pula menghampiri wanita yang ketiga, "Aku adalah Aisyah binti Musahin yang diperintahkan Allah untuk menemanimu." Datanglah wanita keempat, "Aku adalah Maryam, ibunda Isa, datang untuk menyambut kehadiran putramu Muhammad Rasulullah." Sehingga semakin memuncak rasa kedamaian dan kebahagiaan ibunda Nabi Muhammad SAW yang tidak bisa terlukiskan dengan kata-kata. Keajaiban berikutnya Sayyidah Aminah melihat sekelompok demi sekelompok manusia bercahaya berdatangan silih berganti memasuki ruangan, dan mereka memanjatkan puji-pujian kepada Allah dengan berbagai macam bahasa yang berbeda. Detik berikutnya Sayyidah Aminah melihat tatap rumahnya terbuka dan terlihat oleh beliau bermacam-macam bintang di angkasa berterbangan yang sangat indah, berkilau cahayanya. Detik berikutnya Allah memerintahkan kepada malaikat Ridwan agar memerintahkan seluruh bidadari surga berdandan cantik dan rapi, memakai kain sutra dan segala macam bentuk perhiasan dengan bermahkota emas, intan permata yang bergemerlapan, dan menebarkan wangi-wangian surga yang hangat. Segala penjuru lalu beribu-ribu bidadari dibawa ke dalam dunia oleh malaikat Ridwan. Terlihatlah wajah bidadari itu bergembira. Kemudian Allah memanggil, "Hai Jibril, serukanlah kepada seluruh arwah para nabi, para rasul, para wali agar berkumpul berbaris rapi, bahwa sesungguhnya kekasihku cahaya di atas cahaya, agar disambut dengan baik. Dan suruhlah mereka menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW. Hai Jibril, perintahkanlah kepada malaikat Malik agar menutup pintu-pintu neraka, dan perintahkan kepada malaikat Ridwan untuk membuka pintu-pintu surga, dan bersolehkah engkau dengan sebaik-baiknya. Keindahan demi menyambut kekasihku Nabi Muhammad SAW. Perlu diketahui, wahai sahabat bekal abadi, dengan hadirnya Rasulullah di dunia ini, itu tanda cintanya Allah kepada kita semua. Maka dari itu, berbanyaklah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berselawatlah atasnya. Dan turunlah semua malaikat, maka penuhlah isi bumi ini dengan malaikat Sayyidah Aminah. Melihat malaikat itu berdatangan membawa kayu-kayu gaharu yang wangi dan memenuhi seluruh jagat raya. Pada saat itu pula mereka semua berzikir, bertasbih, bertahmid, dan pada saat itu pula datanglah burung putih yang berkilau cahayanya
mendekati Sayyidah Aminah dan mengusapkan sayapnya pada Sayyidah Aminah. Maka pada saat itu pula lahirlah Nabi Muhammad SAW. Tidaklah Sayyidah Aminah melihat kecuali cahaya. Tak lama kemudian terlihatlah jari-jari Nabi Muhammad SAW bersujud kepada Allah seraya mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walhamdulillahi katsira, wa subhanallah bukataan wasila. Kegembiraan memancar dari setiap sudut alam raya. Gemuruh sholawat memenuhi semesta dengan bahasa yang berbeda-beda, dengan cara yang bermacam-macam pula. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya, tidaklah kami mengutus engkau Muhammad selain sebagai rahmat bagi seluruh alam. Surah Al-Anbiya ayat 107. Demikianlah kisah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, ada kesalahan dari perkataan saya hanyalah manusia biasa. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri sampai di sini dulu. Insya Allah di lain waktu akan kita berjumpa kembali di tema yang beda. Dan saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.